mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapat syafaat. Amin. Pada kesempatan ini yang enak materinya Ramadan aja, menjelang Ramadan persiapan singkat aja lah, persiapan diri ya. Jangan sampai pagi juga. Benar-benar kita bersyukur. Nggak pernah mimpi ya. Naik ke Monas Saya bisa di Monas. Orang Betawi nggak ke Monas. Nggak pernah mimpi, tapi langkah kita sampai ke sini bersama-sama. Alhamdulillah. Enak banget, Mbak. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mengisi waktu ini ya kurang lebih setengah jam lah ya. Sekarang jam berapa sih Bu? Ya 10:15 menit. Jam 10:15 menit. 5 menit. Oh 5 menit. 8 menit. Ya kita tansu. Ya materi akan kita bahas bersama bertepatan dengan nanti malam jatuh nisfu Saban. Berarti pertengahan tanggal 15 Saban. Berarti 15 hari lagi kita puasa. Insya Allah. Yuk kita angkat tangan berdoa sama Allah. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Fi rojaktana. Fi rojaktana. Apa? Allahumma barik lana. Fi rojaba wa sya'bana. Wa balikna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkahilah ya Allah umur kami di bulan Rajab dan Syaban. Amin. Dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Ampunilah semua dosa-dosa kami. Amin. Persiapan yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan yang pertama. Yang pertama adalah di surat Yunus 58 kita harus menyambut bulan Ramadan dengan hati yang gembira. Dengan hati yang lapang, dengan hati yang senang. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang banyak sekali keistimewaannya. Yang pertama, keistimewaan bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Ya, ada di surat Al-Baqarah 185 bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk, sebagai pembeda antara yang hak, yang batil, yang salah dan yang benar, dan sebagai penjelasan buat manusia. Dan yang kedua, bulan Ramadan keistimewaannya kenapa kita harus sambut dengan gembira, dengan hati yang lapang, dengan rasa hormat, karena bulan Ramadan adalah di mana di dalam hadis disebutkan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Maksudnya apa ya? Hadis ini ternyata bahwa surga dibuka lebar-lebar, berarti semua manusia diajak oleh Allah, semua berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan. Pintu surga dibuka, semua biar mengerjakan kebajikan masuk surga. Amin. Amin. Pintu Babur Rayyan. Terus neraka ditutup supaya manusia itu benar-benar di bulan Ramadan jangan sampai mengerjakan maksiat atau dosa, karena pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Ternyata maksudnya apa? Kenapa ada yang bertanya, katanya bulan Ramadan setan dibelenggu, tapi kenapa masih ada yang maksiat, masih ada yang banyak melakukan dosa? Ternyata orang melakukan dosa itu ada sebab, tidak sebabnya. Ada berapa? Tiga. Jadi kalau orang melakukan dosa itu penyebabnya 3. Yang pertama, di dalam diri kita ada hawa nafsu. Dan di surat 12:53 dikatakan hawa nafsu itu cenderung pada kejahatan. Jadi di dalam diri kita ada hawa nafsu. Apa sih hawa nafsu? Keinginan-keinginan yang kalau kita perturutkan akhirnya kita menjadi melakukan dosa. Yang kedua, kenapa orang melakukan dosa? Yang kedua itu adalah di luar diri kita ada setan yuwaswisu fi Sudurinas. membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Yang ketiga, kenapa orang melakukan dosa? Karena faktor lingkungan. Jadi kalau setan sudah dibelenggu, orang yang melakukan dosa tadi kan sebabnya 3, jadi baru 1 yang ditolong sama Allah, betul? Setan dibelenggu.
ada dua, apa itu? Iblis. Kita harus menyambut bulan Ramadan dengan hati yang gembira, dengan hati yang lapang, dengan rasa hormat terhadap Ramadan. Karena Ramadan adalah peluang untuk meningkatkan amal ibadah. Yang tadinya nggak pernah sholat malam jadi tarawih, betul. Oh, yang tadinya satu hari nggak 1 juz, jadi 1 juz malah lebih, betul. Yang tadinya nggak kalau sholat apa puasa Senin Kamis kayaknya malah bedanya berat, tapi puasa. Jadi bulan Ramadan kenapa kita harus sambut dengan gembira? Karena bulan Ramadan adalah peluang untuk meningkatkan ibadah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya sehat. Amin. Amin. Jadi bulan Ramadan kita berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan. Ya. Yang berikutnya, kenapa kita harus menyambut bulan Ramadan dengan hati yang gembira? Karena bulan Ramadan ada bonus dari Allah. Ada malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Surat Al-Qadar sudah apa? Tetapi kalau dihitung dengan kalkulator kita itu 83 tahun. Jadi sarana bulan Ramadan adalah sarana untuk menambah panjang umur. Berapa tambahnya? Kalau ibadah dalam satu malam Lailatul Qadar 83 tahun. Jadi 1000 bulan itu hitungannya berapa? 83 tahun. Insya Allah. Jadi alasannya mengapa kita harus menyambut bulan Ramadan dengan hati yang gembira, dengan hati yang lapang, dengan rasa hormat. Karena bulan Ramadan apa? Sarana untuk memperpanjang Umur, usia. Adanya malam Lailatul Qadar. adanya di bulan Ramadan. adanya di 10 10 terakhir. adanya di malam-malam janji. Ya, persiapan yang kedua yang harus kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan, bersih lahir dan batin. Bagaimana kalau lahir itu ya kita harus diri kita sehat, biar ibadahnya fokus, banyak melakukan ibadah. Yang lahir selain fisik sehat ya kita persiapkan sarana prasarana untuk beribadah. Mukuna bersih, bukan baru, mukuna bersih, sejadah bersih, karpet bersih. Kalau perlu punya uang rumah dicat. Iya, karena rasa senangnya menyambut bulan Ramadan. Bukan satu Syawal dicat rumah, salah. Justru satu Syawal saat Ramadan udah suasananya, terutama perlengkapan buat sholat. Nggak harus baru, tapi wangi, bersih. Insya Allah. Kalau kamu mau, caranya gampang. Jadi semangat dan apa? Jadi bulan Ramadan tidak membawa dendam, tidak membawa permusuhan, saling insya Allah. Jadi kalau masih ada dendam tidak akan diterima pahalanya sama Allah, ya tidak akan diterima. Nah itu persiapan yang di batin yang pertama, yang kedua. Pokoknya kalau kita ingin diterima semua amal ibadah kita, diampuni semua dosa kita, maka yang harus kita lakukan apa? Persiapan batin yang kedua adalah tidak melakukan nilai-nilai syirik. Tidak ada lagi syirik. Dalam surat 39 ayat 65, orang yang masih syirik di bulan Ramadan hapus semua amal ibadahnya. Surat berapa? 39. Gak ada yang bawa Quran. 39 ayat 85. 6965. Jadi kalau orang masih syirik menyambut bulan Ramadan, maka kata Allah, aku hapus semua amalnya. Aku tidak ampuni dosa-dosanya. Ya, jadi surat berapa tadi? 39 ayat 65. Bisa nempel nggak? Bisa, insya Allah udah dicatat. Surat berapa? Apa bunyinya? Bunyinya apa? Dia yang melakukan syirik diampuni dosa-dosanya. Hapus semuanya. Makanya kita suka kadang-kadang ya dengerin. Makanya
ini boneka ini. Ini ada batu hitam. Iya. Di atas batu hitam ada semut hitam. Iya. Adanya di malam gelap. Iya. Kagak kelihatan. Nah, betul, nggak kelihatan. Samar-samar nggak kelihatan, betul, betul. Nah, ternyata di dalam surat 31 ayat 34 ada 5. Kadang-kadang kita nggak terasa, tapi itu syirik. Jadi dijelaskan sama Allah. Surat berapa? Surat berapa? 31, 34. 34. Ada 5. Kata Allah yang tahu ilmunya tentang 5 hal ini hanya Allah. Jadi kita jangan sok tahu. Itu. Apa itu? Yang pertama, datangnya hari kiamat. Kapan dan tanggal berapa, hari apa, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Waktu tahun berapa ya? Ada yang meramal kiamat tahun 2012. Dia mati duluan. Sama Loren. Jadi nggak boleh diramal. Itu satu. Yang tahu ilmunya siapa? Allah. Yang tahu ilmunya siapa? Allah. Kiamat. Kita cuma dikasih tahu tanda-tandanya. Tahu nggak? Tanda-tanda mau Hari kiamat. gedung-gedung menjulang tinggi. Tuh salah satunya. Kita lagi di Masa atas. dekat Alfamart sama Indomart Berdampingan. Ya nggak? Ya nggak? Iya. Ibu bosan ke Indomart, langsung check out. Di mana? Di Shopee, di Lazada, di mana lagi? Di Bukalapak dan seterusnya. Nah, itu tanda-tandanya kita tahu, tapi kapannya nggak ada yang tahu. Hanya Allah. Satu. Yang kedua, kata Allah turunnya hujan. Yang tahu turunnya hujan hanya Allah. Jadi nggak boleh percaya pada pawang. Apalagi melemparin celana dalam ke atas biar turun hujan. Capek sama bawang ditusuk. Itu sih nggak boleh. Nah, yang ketiga di surat 31 ayat 34. Mau dibacain nggak sih? Nggak usah. Apa? Aku bawa tuh. Iya. Tadi baru surat 31, 34. Ayat 34. Ada 5 hal yang tidak boleh kita ketahui. Yang harus tahu, yang tahu siapa? Allah. Tadi satu apa? Kiamat. Terus kiamat, 2 pasal, turunnya hujan hanya Allah. Terus yang ketiga apa yang ada di dalam rahim? Ayat 31, 34. Ya. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan. Ya, dua. Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Tadi yang baru dibahas berapa? 3. Yang ketiga apa yang di dalam rahim? Kecanggihan teknologi yang serang kita rasakan kita syukuri. Tetapi ketika ingin USG niatnya harus lurus, bukan ingin tahu jenis kelamin, tapi ingin tahu bagaimana janin itu sehat atau tidak. Karena yang namanya jenis kelamin, kalau Allah sudah menetapkan laki atau perempuan, buat kita ber-USG berubah. Apa betul? Ada USG laki, yang keluar perempuan. Berarti yang tahu siapa? Allah. Yuk kita Kadiora terakhir ya. Yang kita tidak boleh mengetahui tentang hari esok. Tentang hari esok itu Tunggu dulu saya. Allah yang tahu. Nanti Jadi dulu, kita nanti boleh dulu, percaya nanti dulu. pada Turunnya nanti ya. ramalan. Turunnya dulu Sini, ya. sini, sini. Saya turunnya barengan ya. Nanti dulu saya, nanti dulu saya. Ibadah kita Anda sudah boleh. belum dibuka lagi. Ayat 3965. Kalau orang sirik hapus amalnya. Ya, 65. ya, baca dulu deh nanti baru. Dan bumi pada Alhamdulillah. luar biasa. Ya, sudah. Makasih banyak. Sudah. Lagi ya, 1, 2. Oke. Di situ tuh Dewi. Ayo Jejer, ambil background ke sana. Ayo Jejer, ayo. Sampahnya tolong dibawa. Enggak, pakai ini bagus. Dekodernya bagus ya dia, Bu. Ayo di sini kali ya, apa susun.
Ya masih atas tersusun kan orangnya banyak. Ayo yang belakang yang tinggi yang depan. Memang terang sini sih. Awas terbang itu topinya. Kata saya mah mendingan ke belakang. Oh dari ya biar backgroundnya ini ya. Enggak, backgroundnya enggak, jadi kelihatan itunya. Kalau ini enggak kelihatan background itunya tuh. Enggak kurang terang. Iya, kurang terang. Jadi bagaimana motonya dari sana? Iya, Kurang mundur. kurang terang. Coba dari sana. Ayo. Ini saya. Dewi sini Dewi. Iklannya gelap nggak? Enggak. Enggak. Gelap tadi. Gelap ya. Kayak mau naik pesawat aja. Kayak mau naik pesawat aja pakai dada-dada. Ini lagi ini dia mau jamaah ini. Oh iya, amin amin ya Allah. Mudah-mudahan. Udah bisa umrah kita ada sampai. Ya amin. Nabung. Oh, kita Dewi kita di atas. Gelap ya? Gelap. Akhirnya kita mau menuju Masjid Istiqlal. Oh, menuju Masjid Istiqlal. Kita ke bawah dulu ya. Oke. Gelap. Adem banget enak. Kita naik odong-odong. Rombongan dari mana? Iya, rombongan dari Ulu Jami, Cipulir. Sono odong-odong Pak ya, ini gratis. Ini kan itu dari fasilitasnya. Oh, enggak. Odong. Naik odong-odong.
biar maksudnya nggak gaul sama orang gitu. Enak tiduran. Oh, Bu Yusra tuh. Tahu ini kagak ke video. Mampus dah gua. Ada. Kita mau naik perahu. Yo, Perahu apa tuh? Ayo, perahu apa ya? Tahu ya, Bang? Kalau di Madura namanya tongkang. Tongkang. Ya. Kamu yang ngangkut batu bara. Tapi bisa tongkang. Oh ya, perahu apa tongkang ya? Ayo kita ke kalau kau di sana kampungnya gimana ya? Itu. Udah lama nggak ke sini jadinya beda. Beda. Hah? Bukan. Bukan ini dulu. Hah? Iya. Makasih. Tenang, tingginya tongkos. Kan pada bawa kunci masing-masing. Ada kunci pada hilang. Ayo Bu. Ayo Bu. Fokus ke sini Bu. 1, 2, 3. Siapa yang nggak kelihatan ya? Di belakang. 1, 2. Soalnya saya nggak kelihatan ya. Silo. Udah. Hah? Bentar. Kalau udah jalan. Mau gaya Titanic. Kita lagi naik perahu. Tuh. Halo. Pada sini ke Pulau Kampung. Pola apa sih Bang? Pola apaan? Ini Pantai Putih Duyung, Bu. Oh, Putri Duyung. Tapi kita nggak ke Putri Duyungnya. Enggak. Oh enggak. Ya kan kita cuma keliling. Bang, ada tuh yang bagus tuh pulau. Tapi dia ada penginapannya, apa itu namanya? Oh, Bidadari, Pulau Seribu. Wow, Itu bulan. berangkatnya 2,5 juta berangkat pagi pulang sore. Oh gitu. Bukan ini perahunya. Ya bisa pakai ini. Ini juga kalau pingin puas lagi ntar pakai 2 kali jalan. Oh gitu ya. Jadi kita keliling ya.